Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa manna 'alaina bil hanifiyyati samhah wa lam yaj'al 'alaina fiha mashaqqah wa la haraja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لقد قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال رسول في الحديث الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم أي على كل إنسان مسلم ذكرا كان أم أنثى أما بعد. Para satidah, Bapak Ibu, jamaah sekalian, a'azakumullah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita setelah lama tak bersua, Syawal full tak bersua, Dzulqa'dah, tahu-tahu sudah Dzulhijjah nanti ini. Ya, ala kulli hal, kita mengharap terakhir Ramadan itu ya. Terakhir Ramadan saya masih Ramadan awal. Ya, ala kulli hal kita mengharap semoga niat ikhlas kita serta kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan senantiasa Allah terima dan Allah memberikan balasan yang berlipat. Amin. Salatu wassalam ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaahnya kelak yaumul qiyamah. Dan kita semua mengharap semoga kita masuk dalam kelompok hamba Allah yang mendapatkan asy-syafa'ah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biidznillah taala insyaallah. Amin. Bapak Ibu para satidah, a'azakumullah. Kalau tidak salah terakhir itu pembahasannya tentang hal yang terkait dengan puasa kemarin itu. Dan sebelum itu kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan adzan juga ya. Maka saya kira ini sudah waktunya untuk membahas satu pembahasan yang sebetulnya sudah sering kita dengar, tapi memang harus disampaikan kalau dalam kajian fikih. Kitabus Shalat. Jadi kitab tentang sholat. Padahal sholat ini bendino ngelakoni gitu ya. Tapi mungkin ada informasi-informasi yang perlu kita murojaah lagi gitu ya. Kita ulang kembali pembahasannya sehingga pada akhirnya nanti kita lebih mantap ketika sholat atau ketika kita menjumpai satu fenomena orang melakukan atau melaksanakan sholat yang sepertinya tidak sama dengan kita, pada akhirnya kita paham, oh dia ini berarti nganggo sing dalile ngene, kira-kira gitu ya. Ya. Ini kita langsung ke Kitabus Sholati. Ya, ketika masuk dalam satu pembahasan, pasti kita akan dikenalkan ta'rif, definisi terlebih dahulu. Baik ta'rif itu lughatan secara bahasa atau secara istilahan. Kalau secara bahasa itu sebetulnya untuk memudahkan aja. Tapi kalau sudah menjadi standar pembahasan itu yang jadi standar adalah definisi secara istilah syar'inya. Kita sampaikan ta'rifus sholati. Wah, ini berapa kali sudah nggak pakai PowerPoint, Ustaz Joko. Agak muskilah ini waktunya sepertinya. Nah, tapi yang penting bisa ngaji lah. Ta'rifus sholati as-sholatu fil lughati ma'naha ad-du'a. Jadi ini sudah masyhur, sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Doa secara umum ya, itu secara bahasa. Ya sama misalnya puasa. Puasa itu secara bahasa adalah mutlaqul imsaki, imsak menahan, secara mutlak, menahan apapun. Secara bahasa loh ya. Jadi puasa secara bahasa itu ya menahan apapun. Bukan hanya menahan lapar, dahaga, menahan hubungan biologis bagi pasutri, bukan hanya itu. Secara bahasa puasa itu menahan apapun, termasuk menahan nggak bicara dengan orang lain, menahan yang sifatnya mutlak. Ya, sholat ini secara bahasa maknaha ad-du'a'u. Kita bisa lihat Quran surat At-Taubah ayat 103. At-Taubah ini kan termasuk salah satu surat yang antik ya. Diistilahkan juga dengan surat Al-Bara'ah, Bara'atun minallah wa rasulihi itu ya. Jadi keantikan surat At-Taubah itu apa? Salah satunya. Surat yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian,
kalau nanti setelah membaca surat Al-Anfal, terus kemudian surat setelah Al-Anfal kan At-Taubah, gitu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan dapati tidak ada bismillahnya. Langsung bara'atu minallah wa rasulihi dan seterusnya. Padahal bismillah itu ada di setiap jeda antara satu surat dengan surat berikutnya. Selesai surat, kemudian surat baru bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di Quran surat An-Naml itu ada yang menjadi ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan? Menjadi ayat di dalam surat An-Naml itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam Quran surat At-Taubah silahkan dicek Al-Qur'annya Bapak Ibu sekalian, nggak ada itu bismillahnya ya. Langsung bara'atun minallah wa rasulihi dan seterusnya. Hanya satu itu aja, hanya satu itu aja. Kenapa kok begitu? Wah, nanti bisa habis untuk pembahasan itu. Kapan-kapan aja lah ya. Ya, ada sebagian yang menjelaskan karena masih ada kaitannya dengan surah Al-Anfal, seakan-akan nyambung. Banyaklah itu penjelasan para mufassir atau ahli tafsir terkait dengan hal itu banyak. Tapi kita nggak ke sana lah inilah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, ini ayat yang masyhur. Allah firmankan pada kita semuanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Yang digaris bawahi Bapak Ibu sekalian, para asatidzah azakumullah, itu ya ungkapan wasolli. Terus inna salataka. Ada dua itu. Ada solli, ada salataka. Ada solli, ada salataka. Solli itu sigotnya fi'il amr, kata kerja perintah. Ya. Lan solato sopo siro. Tapi yang dimaksudkan bukan solat yang dari takbir sampai salam itu. Wasolli alaihim dan berdoalah untuk mereka. Mereka siapa? Mereka-mereka yang berzakat. Yang hartanya diambil itu loh. Khud min amwalihim. Sodakotan tutuhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari harta mereka sodakoh. Sodakoh yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Ya, tutuhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini fungsi. Yang mana zakat itu bisa mensucikan mereka dan bisa mensucikan dan membersihkan ya. Membersihkan harta, termasuk juga praktisinya ini mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Ta'ala wa sholli alaihim. Dan berdoalah untuk mereka. Berzakat ini, inna salataka sakanul lahum. Sungguhnya doamu itu akan menentamkan hati mereka. Maka dulu pernah kita singgung. Kita bisa membayangkan misalnya gini Bapak Ibu sekalian. Ada masjid yang terus kemudian apa istilahnya? Biasanya ketika bulan Ramadan ya, mulai membuka penerimaan zakat. Biasanya kan store, terus kemudian ditungani gitu ya. Orang namanya secara manusiawi, store zakat, entah itu zakat fitrah atau itu zakat mal, dungani, itu kira-kira lebih mantep nggak? Lebih mantep. Daripada cuman kayak antok loh ya. Ini Pak zakat, oke, langsung taruh tok. Boleh kan misalnya. misalnya. Raketang misalnya doanya itu doa wah hitungan ini doa apa ya gitu kadang-kadang bingung ya. Cuma didoakan Allahumma taqabbal hadhihi zakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini kan doa yang kalau di bahasa Indonesia kan mudahnya ya Allah terimalah zakat ini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sangat mudah ya. Ya, misalnya begitu aja. Tapi lebih mantap. Inna salataka sakanul lahum. Kata sholli dan sholah di Quran surat At-Taubah ayat 103 ini maknanya bukan sholat yang takbir sampai salam, bukan. Tapi doa. Itu pemaknaan sholat secara etimologi, secara bahasa. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian dijelaskan wa ta'rifus sholati syar'an, definisi sholat secara syar'i, ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan mahsusatan. Ini Bapak Ibu sudah wis hafal banget nih. Tuftatahu bitakbiri wa tukhtatamu bitaslim. Ya. Jadi ibadah yang mencakup perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, ya khusus. Sholat itu kan intinya dari takbir sampai salam, perkataan-perkataan dan perbuatan. Tapi kan khusus dong ya. Ya. Perkataan dan perbuatan yang di luar sholat nggak boleh. Garuk-garuk terus itu nggak boleh sebetulnya. Ya. Ada aturannya. Maka kalau dalam madhab syafi'i itu ada sesuatu yang antik-antik ya. Nah, misalnya kita mau menggaruk, mau mengapa itu, sebisa mungkin jangan banyak gerakan. Ya, untuk mengkondisikan tidak banyak gerakan itu ya di satu tempat. Dulu pernah kita singgung misalnya garuk ya, gatel sebelah kene misalnya yang ini. Nah, ini kan satu tempat ibaratnya. Ada pondasinya ini. Ngenang ini kan wah jadi hawane kepingin garuk terus nih kalau gini.
Ya, termasuk misalnya begini, soft kosong. Soft kosong itu kan memang harus diisi kan. Jangan sampai ada farjah, ada kekosongan di soft itu. Bahasa gampangnya diisi setan. Ini harus diisi. Ada yang misalnya batal. Ada orang muhtis hadas misalnya. Batal itu kan terus dia keluar. Baik soft laki-laki atau soft perempuan. Dan yang paling punya hak untuk mengisi itu adalah sebetulnya yang paling belakangnya. Nah, diharapkan yang paling belakangnya ini dong. Nah, muskilahnya kalau nggak dong nih, bulet kabeh gitu. Gitu ya. Kalau belakangnya nggak dong, jadi nggak maju-maju kan, jadi nggak nyaman semua ini. Yang kanan mau maju rodok melewati yang sini, yang kiri mau maju rodok melewati sini. Ya, ada begitunya. Mestinya kalau soft kosong itu set langsung diisi belakangnya plek, yang sini langsung isi belakangnya plek, 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 plek. Jadi, dan untuk mengisi soft itu pun, ya, untuk kehati-hatian memang disarankan tidak banyak gerakan. Karena kalau banyak gerakan yang tidak berfaedah, kalau dalam madhab syafi'i itu sudah bisa tubtilus sholah, bisa membatalkan sholat. Ngisi soft tuh gampangnya gini. Gampangnya ini ya, gampangnya ini. Kaki melangkah satu, tap, tap, dadi. Tap, tap, dadi. Enggak, timi, 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 timi. Nah, gitu, enggak gitu. Apalagi tadi yang belakang enggak dong. Kanan sininya juga enggak dong. Sininya enggak dong. Nah, bulat kabeh ini. Yang dong sebelah sini, wah enak kabeh. Kan gitu kan? Ya. Jadi yang belakang tap, tap, dadi. Set, set. Kan hanya butuh gerakan itu kan sebetulnya kan. Tidak butuh yang lain. Set, set, dadi. Belakangnya gitu. Set, set, dadi. Dadi itu sudah masuk di sop itu. Maksudnya. Ya. Maka dibahasakan di sini ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan. Ibadah yang mencakup perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Ya. Kalau nggak khusus bisa membatalkan sholat gitu ya. Walaupun toh ada beberapa hal yang dieksepsikan karena memang bersandar pada riwayat. Misalnya orang sholat terus hajing gitu. Hajing. Kalau dia sudah spontan sering mengucapkan alhamdulillah hajing. Itu yang mengucapkan alhamdulillah lirih itu masih boleh. Dalam riwayat ada. Tapi memang disampaikan dalam kajian-kajian fikih jangan sampai dia melafatkannya banter. Karena kalau banter itu berpotensi besar dijawab samping kanan kirinya. Kalau sudah dijawab nanti kayak dialog. Mbak Cing, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Nah, ini sudah kayak dialog. Salat itu kan memang ada nuansa tahmid ya, memuji Allah banyak ya dalam salat itu. Ya, termasuk bersin itu, Mbak Cing, alhamdulillah. Nah, kira-kira gitu. Kalau di batin nggak apa-apa. Andai pun dilafatkan, itu lafat lirih. Lirih itu ayusmi'a huwa nafsahu. Dia memperdengarkan untuk dirinya aja. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ngono lah. Sehingga tidak berpotensi kanan kirinya itu yarhamukallah, apalagi dia jawab yahdikumullah jadinya dialog lagi, loro-lorone malah batal ini. Kalau sudah begitu. Ada beberapa yang dieksepsikan semisal itu. Ya, atau doa-doa dan sebagainya. Jadi prinsipnya memang perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan khusus yang tuhtatahu bitakbir, diawali dengan takbir, wa tuhtatamu bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Ya, diawali dengan takbir, takbir yang dimaksudkan adalah takbiratul ikhram. Allahu Akbar, itu takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram itu bahasa gampangnya takbir yang kemudian mengharamkan segala perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan selain perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dalam sholat. Nah, gampangannya gitu. Gitu kan? Ya. Kecuali memang sesuatu yang bermaslahat loh ya. Sesuatu yang bermaslahat. Orang mau lewat di depan kita yang sholat. Ini jelas ada riwayatnya, dihalau. Ya. Anak kecil rame nemen gitu ya misalnya ya. Dikondisikan hanya gerakan-gerakan yang terbatas. Itu masih nggak muskilah. Dulu kita sampaikan misalnya pertanyaan HP muni, piye di beno atau di ya jangan di beno, kalau di beno nanti telepon-telepon terus ya mengganggu kehusuan yang lain. Ya, berarti ya seperlunya aja. Set, matikan, dikantongi atau diletakkan di bawahnya. Jangan set delok WA-ne sik. Aja. Delok WA-ne ternyata dino iki engko jam piro, Kang? Langsung bayangin, oh iya
Dino nyaur utang. Jadi ruwet nih malah. Itu kayak misalnya. Itu hal-hal yang memang sederhana kan tapi perlu kita pahami. Bahkan nanti kita akan belajar bahwasanya takbiratul ihram itu rukun. Takbiratul ihram itu rukun. Ya, salam itu rukun untuk at-taslimatul ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun yang pertama. Kalau yang kedua, sunnah. Ya. Nanti ketika dalam sholat kan atau dalam ibadah apapun kan ada yang diistilahkan dengan arkan, ada yang diistilahkan dengan sunan. Arkan itu jamak dari ruknun, kalau sunan jamak dari sunnah. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan dan itu merupakan bagian ibadah, itu rukun. Kalau sunnah ya sunnah, dianjurkan. Ada lagi yang disebut dengan syurut, jamak dari syartun. Ya, syurut itu sesuatu yang harus dilakukan tapi bukan merupakan bagian dari ibadah itu. Contohnya yang paling gampang misalnya sholat. Sholat niku takbir sampai salam. Ya, syarat-syarat sahnya apa? Syarat sahnya misalnya wudhu, ya apa istilahnya tidak ada najis yang menempel dan sebagainya. Itu kan bukan merupakan bagian dari takbir sampai salamnya itu. Bagiannya ya takbir, grupnya itu sampai nanti rukuk, sampai itidal, sampai sujud, terus sampai tahiyat, terus kemudian salam dan seterusnya itu. Nah, itu perbedaan antara syarat dengan rukun. Ketemunya sama-sama harus dilakukan. Kalau rukun juz'un min ajza'il ibadah merupakan bagian dari ibadah itu. Kalau syarat itu laisa juz'an min ajza'il ibadah, bukan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Ya, kira-kira begitu mudahnya. Manzilatus sholati fil Islam, kedudukan sholat dalam Islam. Lissolati manzilatun samiyatun fil Islami. Jadi sholat memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung dalam Islam. Idhiya imaduddin, yang mana sholat ini merupakan tiang agama. Wahia awwalu ma aujabahullah ta'ala min ibadatin ala ibadihi faqad faradhaha ala al-ummatil islamiyati lailatul isra wal mi'raj qabla an tufradaz zakatu wa qabla an yufrada as-siyamu wal hajju. Nah, ini jelas. Jadi sholat ini adalah ibadah pertama kali yang diwajibkan Allah Ta'ala teruntuk hamba-hambanya, diwajibkan kepada umat Islam pada malam Isra Mi'raj, gitu nggih. Jadi Isra terus kemudian Mi'raj, ya, yang ke Sidratul Muntaha itu. Bahkan dijelaskan sebelum diwajibkannya zakat dan sebelum diwajibkannya puasa dan haji, itu yang pertama kali diwajibkan adalah sholat. Kalau di malam Isra Mi'raj ini berarti terkait dengan sholat 5 waktu. Seringkali muncul pertanyaan begini, loh sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu, ada nggak kewajiban sholat yang lain? Memang ada beberapa penjelasan dari para ulama. Ada sebagian yang menyampaikan bahwasanya ada kewajiban sholat yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Muzammil itu ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu abinkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sudah pernah kita singgung sekilas dulu. Ini yang kemudian para ulama menyampaikan penjelasan sebelum sholat 5 waktu, itu yang diwajibkan adalah sholatul lail. Yang malam ini. Kita harus membedakan antara qiyamul lail dengan sholatul lail. Nggih. Kalau sholatul lail itu ya sholat tok, spesifik. Sholat malam. Bahasa mudahnya tahajud. Sholat. Kalau qiyamul lail ini aktivitas-aktivitas kebaikan untuk menghidupkan malam. Bisa sholat, bisa baca Quran, bisa baca buku, bisa nelaah hadis, bisa apapun. Qiyamul lail. Maka dari sini bisa kita simpulkan kalau istilah qiyamul lail itu a'ammu min sholatil laili. Ya. Jadi qiyamul lail itu lebih umum daripada sholatil lail. Kalau sholatul lail ya hanya sholatnya aja. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Tahajud sholat malam misalnya gitu. Tapi kalau qiyamul lail ini segala aktivitas kebaikan yang berfungsi menghidupkan malam-malam. Maka ada istilah juga nanti kalau bulan Ramadan qiyam Ramadan. Gitu kan? Ya berarti aktivitas yang dilakukan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Ya kembali ke tadi. Jadi para mufassir menjelaskan, para ulama menjelaskan sebelum sholat yang 5 waktu itu, ya, sholat yang diwajibkan adalah sholat malam yang tidak ada batasannya. Yang penting di malam hari.
Kalau 5 waktu kan waktunya terbatas. Dilakukan 5 kali dalam sehari. Dan kita harus pahami bahwasanya sholat 5 waktu itu, ketika sudah menjadi 5 ya, hadisnya kan panjang itu ya, yang ketemu dengan nabi-nabi dan seterusnya itu. Kemudian menjadi 5. Diwajibkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah, itu qabla hijrah, sebelum hijrah. Dan awalnya sholatnya itu 2 rakaat semua, kecuali maghrib. Kalau maghrib memang sudah 3 rakaat. Ya, sholat duhur itu awalnya 2 rakaat, ketika masih di Mekah. Ya, sholat asar 2 rakaat. Ya, sholat isya 2 rakaat. Subuh dari sononya udah 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Ya. Terus kemudian setelah Rasulullah hijrah dan sebagainya, dalam riwayat dijelaskan sholat-sholat yang zuhur, asar, isya ini kemudian menjadi 4 rakaat, dan untuk sholat safar tetap seperti yang kal'ula, seperti yang pertama, maksudnya 2 rakaat sebelum dijadikan 4 rakaat tadi itu. Sejarahnya begitu, ada apa istilahnya, sejarah yang terkait dengan sholat dan sebagainya itu. Ya intinya bahwasanya sholat malam ini memang pertama kali menurut banyak mufassir ya dijelaskan, yang pertama kali diwajibkan sholat malam itu berlangsung selama kira-kira sekitar 1 tahun. Ya, dan pilihan waktunya ya di ayat tadi itu. Nisfahu berarti setengah malam. Menghitung malam itu dari waktu isya sampai terbit fajar. Ya, separuh dari waktu itu. Ya. Pernah sekilas dulu kita sampaikan, kalau kita menggunakan hitungan matematis, kalau malamnya 9 jam, berarti kalau separuh malam berapa jam? 4,5 jam. Nisfahu awin kusminhu, berarti sepertiga. 9 jam, berarti 3 jam. Auzid alaihi, berarti 2/3. Berarti berapa? 6 jam. Dari 9 jam misalnya. Ya. Berarti pilihan melaksanakan sholat saat itu, paling minim kita melaksanakan sholat malam dalam rentang waktu 3 jam. Coba dibayangkan. Kira-kira berat atau mboten niku? Kita kadang-kadang sholat malam iso sak jam wis bekah-bekuh ya kadang-kadang. Gitu ya. Yang penting memang istiqomah iya. Tapi harus ada target untuk mengupgrade itu loh. Itu harus. Tapi kalau kita melihat Quran surat Al-Muzammil ini, pilihannya ya hanya 3 itu. Setengah waktu malam, atau sepertiganya, atau 2/3. Kalau mau ambil yang paling minim, berarti ambil yang awin kusminhu itu. Ya. Qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu. Qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Pilih pundi 3 jam, 4,5 jam, 6 jam. Silahkan dipilih. Maka wajar kalau sebagian sahabat saat itu juga merasa agak berat ya. Sehingga kemudian disampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian di ayat terakhir yang paling panjang itu, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulusah, dan seterusnya sampai faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu potongan ayat yang menjelaskan bahwasanya sholat malam hukumnya sudah tidak wajib lagi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an ya semampulah. Semampu kalian lah. Itu. Kenapa kalau dibahasakan dengan qiraah? Karena sholat ini identik dengan qiraah. Sholat itu kan akwal ya. Perkataan-perkataan. Identik dengan qiraah, dengan bacaan. Bahkan diulangi kan. Faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanan, dan seterusnya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Ya kira-kira begitu. Ya, kemudian dijelaskan satu lagi pertanyaan kadang-kadang sering kali muncul. Kalau sholatnya orang dulu gimana ya? Nabi-nabi dulu. Karena proses Isra Mi'raj itu kan Rasulullah ketika sebelum diangkat ke Sidratul Muntaha, itu kan ngimami sholat ya. Para nabi-nabi. Bayangin pripun niku Pak? Kan nabi-nabi niku wujudnya fisiknya gimana? Wallahu a'lam. Tidak dijelaskan dalam riwayat. Dan sholatnya gerakannya apakah sama? Itu kan belum ada perintah wajib sholat 5 waktu ya. Ya, sholat yang malam ya, menurut sebagian mufassir tadi itu sebelumnya. Terus ini sebelum diangkat ke Sidratul Muntaha, ya, mengimami sebelum diangkat ke Sidratul Muntaha tadi itu. Baru ketika diangkat ke sana, kemudian ada perintah sholat 5 waktu. Apakah sholatnya sama minat takbir hatta taslim? Tidak ada penjelasan yang detail.
Maka para ulama menyampaikan hal yang semisal itu harus diimani dan harus difahami bahwasanya sholat itu, pengistilahan sholat itu merupakan aktivitas ibadah yang mengeratkan hubungan vertikal antara hamba dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tapi kalau yang kalangan-kalangan rasionalis itu kan dioyak, enggak ora iso Pak. Iku kudu ana penjelasannya kuwi. Kaifiye carane piye dan sebagainya. Salate Nabi Adam iku piye, Nabi Ibrahim iki piye, kudu ana penjelasannya. Ya, gitu seakan-akan. Gitu ya. Ya. Nah, kan kalau kita perhatikan begini, Rasulullah dikembalikan itu. Ya. Kan dalam hadis yang Jibril menyampaikan pada Rasulullah di waktu zuhurnya. Sholatlah. Itu kan di waktu zuhurnya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang beriman saat itu, mereka langsung mengimani, sholat ini wajib. Belum ada teknis pelaksanaannya semacam apa, belum ada keterangannya, hanya diimani aja. Belum dilaksanakan. Sampai kemudian ada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli dan sebagainya. Rasul diajarkan Jibril, gitu ya. Rasul mengajarkan pada para sahabat, orang-orang yang beriman, baru mereka kemudian melaksanakan sholat. Nah ini nanti penjelasannya agak panjang juga itu. Oke, kemudian dalil sholat sangat banyak. Kalau yang wa aqimis sholah, wa aqimus sholah, wah Bapak Ibu sekalian, para asatidzah sudah sangat paham itu ya. Ya, ayat yang lain misalnya Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Ya, disampaikan, Allah sampaikan pada kita semuanya, hafidhu alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu maknanya khasyi'in. Dengan khusyuk. Hafidhu alas salawat. Ya, jagalah salat yang 5 waktu itu ya. Yang primer. Was salatil wusta. Apa arti as-salatil wusta? Banyak mufassir yang menjelaskan arti salatil wusta itu salat asar. Karena salat asar harus diakui merupakan salah satu salat yang cukup berat loh, salat asar. Segi waktunya itu tanggung. Dari waktunya tanggung. Misalnya guru ya, ngajar ya. Bisa absen jam setengah 3. Setengah 3 kita. Pak Joko. Walaupun toh ngajarnya masih jam 4:15. Gitu, Pak Joko. Sama-sama ini dengan saya. Ya misalnya gitu ya. Kan tanggung nih. Ya, kadang-kadang aktivitas sudah selesai, capek, nek istirahat, sok belandang, nek istirahat, ngenteninya masih setengahan jam dan sebagainya. Ini waktu-waktu yang memang tanggung. Maka kalau dalam riwayat yang lain kan ada istilah raf'ul a'mal ya. Amalan manusia itu dihadapkan kepada Allah Ta'ala itu kalau yaumiyan itu di waktu subuh dan di waktu asar. Kan gitu kan ya? Ya. Kalau yang usbu'iyan, yang pekanan, Senin dan Kamis. Kan gitu. Ya. Kalau yang tahunan itu yang Rajab itu. Sya'ban. Di bulan Sya'ban, sebelum Ramadan. Ya. Maka kalau sebelum Ramadan kan kita sudah sering membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa itu dari segi makna bagus. Ya, seringkali saya sampaikan. Ya, kadang-kadang kan yang ditanyakan, wah itu kan nggak kuat riwayatnya. Tapi min haitsul makna, dari segi makna bagus. Sehingga banyak kalangan solihin yang juga melafadzkan doa tersebut. Minta keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Kembali ke sini. Wassalatil wusta. Salat yang berat itu diantaranya salat asar. Karena waktunya tanggung. Bapak Ibu sekalian bisa merasakan. Kalau kita sudah masuk di waktu salat maghrib itu malah sudah fresh. Maghrib itu sudah fresh loh. Walaupun toh kita pulang kerja misalnya jam 4:30. Tapi ya sudah mandi-mandi, sudah apa, sudah fresh, lebih fresh. Asar itu tanggung. Manajemen waktunya harus tamam. Subuh itu ya mengawali waktu ya lebih bisa dikondisikan kadang-kadang daripada yang asar. Kalau sudah biasa sholat subuh bangun itu tangi dewi. Ya ibaratnya begitulah ya. Mungkin ya gitu ya. Husnudanya begitu. Ya. Kemudian dijelaskan waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah teruntuk Allah dengan khusyuk. Yang dimaksudkan di sini adalah berdiri melaksanakan sholat tadi itu. Walaupun toh para ulama memberikan penjelasan ungkapan kumu ngadeko sapa sira kabeh. Ini ya. Itu juga merupakan dalil bahwa kalau kita melaksanakan sholat fardu itu kita harus berdiri bagi yang mampu. Sholat fardu. Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Di apa istilahnya? Mix. Ya, ono ngadeke ono lungguhe.
Kalau tidak mampu berdiri sama sekali gimana? Ya lungguh. Kalau tidak bisa berdiri, tidak bisa kuut, tidak bisa duduk gimana? Ittija. Ittija itu yang baik menggunakan yang kanan. Atau kita berbaring. Ya. Posisi wajah, badan, kaki gini ya. Dihadapkan ke kiblat kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Misalnya pakai ganjelan, pakai bantal. Ini kalau misalnya orang sakit kan semisal itu, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk. Kecuali memang kita dalam situasi yang tidak mungkin menghadap semisal itu. Di rumah sakit misalnya. Kabel-kabel, infus-infus dan sebagainya kan nggak mungkin. Pak, ini teteli dulu Pak, ini nanti dikondisikan, nggak mungkin. Kalau tidak bisa ittija, bahkan dibolehkan istilqa. Istilqa itu turu ngatang-ngatang. Misalnya ya, agak diangkat sedikit, pakai ganjelan, pakai bantal misalnya, wajahnya begini, ngatang-ngatang ke sana, terus kakinya ini dihadapkan ke kiblat. Sehingga posisinya masih bisa menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Istilqa. Jadi qiyam kalau tidak bisa qu'ud, kalau tidak bisa ittija, kalau tidak bisa istilqa, kalau tidak bisa menggerakkan ini, sudah. Hanya digerakkan. Gerakan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kalau bisa ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berarti. Besbar berarti. Itu kan? Ya. Yusalla alaih. Disolatkan berarti. Ganti disolatkan. Ya. Ini apa istilahnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 238 ini kadang kalau dipanjangkan pembahasannya kira-kira semisal itu. Kemudian ada hadis, ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain, dalam kitab sahih mereka juga, yang menguatkan tentang kewajiban sholat ya, dari Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marratin, hal yabqa min daranihi syai'?" Ya. Ini Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, bagaimana menurut kalian jika ada sungai di pintu rumah salah seorang di antara kalian, rumah terus kemudian depannya ada sungainya. Yang mana ia mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali, apakah tersisa kotoran padanya? Faqalu, maka para sahabat menyampaikan, la yabqa min daranihi syai' ya Rasulullah. Tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa padanya wahai Rasulullah. Kita membayangkan orang mandi temenan loh ya. Bukan adus bebek loh ya. Tapi mandi temenan, adus bebek, biur, bar. Mandi temenan itu. Sehari 5 kali. Bersih nggak kira-kira orangnya? Ya bersih. Ya. Itu analogi yang dibuat Rasulullah semisal itu. Secara tidak langsung ini sudah ada proses ini ya, Pak istilahnya. Pemikiran yang modelnya kias. Jadi menyamakan satu hal dengan hal yang lain. Menganalogikan satu hal dengan hal yang lain. Ya. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan, faqala fadzalika mislu salawatil khams yamhullah bihinnal khotoya. Maka hal itu seperti salat 5 waktu yang dengannya Allah akan senantiasa menghapus kesalahan-kesalahan. Inilah seringkali kita sampaikan bahwa kita sebagai umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu sangat berpotensi menjadi ahlul jannah. Karena tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu secara otomatis menghapus kesalahan-kesalahan kita. Walaupun toh kesalahan yang dimaksudkan adalah yang shaghair, yang shahirah. Kesalahan yang dosa-dosa yang kecil-kecil. Kalau dosa yang besar butuh pertobatan, memang pertobatan khusus. Ada niat yang kuat, ya, ada azimah, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Terus kemudian kalaupun toh seandainya dia harus pindah tempat karena lingkungan sekitarnya berpotensi mengembalikannya pada perbuatan dosa tersebut, maka dia bersedia untuk pindah sampai begitu-begitu itu diantaranya. Ya. Tapi tadi bisa kita sampaikan bahwasanya aktivitas kebaikan yang kita laksanakan itu secara otomatis menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kecil. Nembe sholat 5 waktu netok. Ya, nembe sholat 5 waktu netok. Belum lagi ini majelisul ilmi begini ya, yang dilaksanakan IKD ini misalnya. Ini kan kita nggak nyadar, malaikat tok di sini, tapi juga ketok.
Gitu ya. Istilahnya gitu ya. Kalau bahasanya Dr. Makhrus dulu itu ibaratnya ya nih al-malaikah amamana wa warana sampai gitu, depan kita, belakang kita, kanan kita, tapi kita la naraha, la narahum dan seterusnya. Kita nggak melihat mereka. Bahasanya sampai begitu. Ya ini untuk menegaskan bahwa majlisul ilmi itu majelis yang penuh berkah, bahkan para sahabat membahasakan majlisul ilmi itu dengan ni'mal majlis. Ni'ma itu seapik-apike majlis. Ni'mal majlis, majlisul ilmi. Sebaik-baik majlis adalah majlisul ilmi. Alasan yang paling utama tunsyaru fihil hikamu wal manafi'u. Disebarkan ing dalim majlis ilmi ini apa al-hikam, berbagai hikmah-hikmah wal manafi' dan berbagai kemanfaatan. Sak ngantuk-ngantuk orang ikut majlisul ilmi itu loh, mesti entuk kosakata baru, istilah baru atau ilmu baru. Walau qalilan. Walaupun toh sedikit. Oh. Wih, tak delok dhek ngono ora padha karo aku. Oh, ternyata ono dalile to. Oh, siji mayan. Gitu kira-kira. Kalau lebih dari satu ya lebih mayan lagi. Ya, kemudian kita sampaikan, ya, ini sekilas saja, kita potong-potong ya. 10 menit ke depan masih kuat nggih, insyaallah. Insyaallah. Samare nanti ada yang kondangan ini Ustaz Joko. Kondangan satu hari saya dapat undangan kondangan 2 tempat, repot kabeh. Ya, ala man tajibus salatu. Ya, salat ini wajib untuk siapa toh sebetulnya? Ini dijelaskan sederhana sekali oleh Syekh Tontowi ini. Ini Syekhul Azhar yang sudah meninggal ini. Tajibus salatu alal muslimi wal muslimati al balighaini al aqilaini. Jadi salat itu wajib ya teruntuk orang muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan ya, yang balik, yang berakal. Al balighaini al aqilaini. Harus balik dan berakal. Kalau balik mudah aja, kalau wanita berarti sudah haid, berapapun umurnya, laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Biasanya sekitar ya menjelang lulus SD atau kelas 6 itu biasanya sudah ihtilam. Kalau sebelum itu ya dia berstatus mumayyiz. Mumayyiz itu sebetulnya belum distatuskan sebagai balik ya, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik dan sebagainya. Ya, kita baca lagi ini. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalasin. Pena diangkat, ya, pena diangkat. Tidak digunakan untuk aktivitas menulis, pena diangkat. Tidak digunakan untuk menulis. Artinya rufi al-qalam itu apa? Rufi al-qalam itu kinayah an adamit taklifi. Satu kinayah, ungkapan kinayah, bahasa Indonesia nggih, kinayah ya. Bahwa orang ini memang belum dibebani, belum wajib melaksanakan, tidak diwajibkan melakukan hal-hal yang memang diwajibkan untuk orang lain. Rufi al-qalam. Jadi penanya diangkat, tidak digunakan untuk menulis, mencatat amalan manusia. An salasin, ya, jadi pena diangkat dari 3 orang. Yang pertama anin naimi hatta yastaiqidho, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau orang ngelindur itu berarti dia nggak mukallaf. Ono wong kok ngelindur, melaku dewe, misalnya gitu ya, ngantemi wong misalnya gitu. Itu berarti rufi al-qalam. Wong dia ngelindur, nah itu kan. Orang ngelindur itu langsung harus disadarkan. Gugah, harus sadarkan. Dan ada kasus-kasus begitu kan kadang-kadang, ya kadang saya nggak sadar ya, angel nih pengakuan. Wa anis sabi hatta yahtalima. Dari anak kecil hingga dia ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi basah. Tadi itu ya. Sampai dia ikhtilam. Ya. Kemudian wa'anil majnuni hatta ya'kila. Dalam riwayat lain hatta yufiqa. Dari orang gila hingga dia berakal. Akalnya berfungsi lagi. Dan terus kemudian waras maneh misalnya gitu. Itu kan ada yang model begitu. Karena bulat permasalahan dia pikirkan dan sebagainya, masalahnya kompleks dan sebagainya, terus moro-moro, terus ya gila dia. Ada istilah yang pesantren ini, edan karo edan, beda meneh. Kalau yang gila ya yang majnun itu tadi, sampai dia kemudian berakal. Kemudian dijelaskan
Wa ma anna as-salata laysat mafrudatan 'ala as-sabiyyi alladhi lam yablugh ba'd. Walaupun toh salat tidak diwajibkan kepada anak kecil yang belum balik, illa annahu yustahabbu liwalidihi aw liwalidatihi, ya, aw liwaliyi amrihi ay ya'murahu bi ada'is shalah. Walaupun toh tidak diwajibkan untuk anak kecil yang belum balik, akan tapi dianjurkan bagi ayahnya, disebutkan loh ya, atau ibunya, atau wali amrnya yang ngurusi dia itu, jika tidak ada ayah dan ibunya, untuk memerintahkan anak kecil yang belum balik itu melaksanakan sholat idza wasala sinnuhu ila sab'i sinin. Jika sudah sampai umur 7 tahun, itu diperintahkan sudah diperintahkan. Dan kita singgung begini, orang diperintahkan itu nggak akan paham kecuali sudah dikenalkan sebelumnya. 7 tahun itu kan kelas 1 SD katakanlah. Dia nggak akan paham diperintahkan kecuali sudah dikenalkan sebelumnya. Saat TK, saat playgroup, dan sebelumnya. Walaupun toh sholatnya anak kecil ya masih gitu. Masih sangat perlu pendampingan. Maka disinilah kadang-kadang kita memahami saf sholat di masjid itu yang paling ideal ya memang yang depan masyayikh gitu ya, terus pemuda dan sebagainya, sing cilik-cilik ning mburi kabeh itu ya. Tapi ini anak-anak cilik di belakang semuanya, wah iki iso bahaya iki. Geret-geretan, ida-idaan dan sebagainya. Maka tidak ada masalah sebetulnya menjedai di antara anak-anak kecil itu siapalah ya, bapaknya atau siapa yang mendampinginya, sehingga paling tidak sholat di masjid tersebut lebih terkondisikan lah. Ya, kita bisa memahami secara tekstual, bisa juga kita pahami secara kontekstual. Kalau melihat kita semuanya ingin khusyuk, kalau melihat titik itunya, itu ya. Jadi mulai diperintahkan umur 7, wa yadribahu ala tarkiha idza balagha 10 sinin. Dan memukulnya jika ia meninggalkan sholat saat si anak kecil ini balagha 10 sinin, sampai 10 tahun. Sudah sering kita sampaikan. Umur 10 tahun itu kelas berapa SD? 4 SD nggih. Kelas 4 SD atau kelas 4 SD lah ya. Kelas 3 4 SD. Kira-kira sudah balik belum? Sampun balik dereng. Umur 10 tahun. Bisa jadi ada yang sudah balik, bisa jadi belum. Bahkan banyak yang belum. Itu kalau anak umur 10 tahun, dia meninggalkan sholat, 7 tahun sudah mulai diperintahkan kan? 10 tahun dia diperintah. Nggak mau melaksanakan sholat, orang tuanya punya hak untuk memukulnya. Ini kita memahaminya harus proporsional ya. Memukulnya, bukan menganteminya. Wantemi. Gitu. Jadi dzaraba yadribu, memukul, itu bahasanya begini. Ada aturannya. Karena dzarab sendiri itu ada yang dzarban syadidan, pukulan sing buanter, langsung KO. Ada yang dzarban khafifan, pukulan yang ringan. Bahkan memang yang dimaksudkan di sini itu hanya sebatas aktivitas memukulnya saja. Dan disyaratkan bukan pukulan yang menyakitkan dan bukan pukulan di bagian yang membahayakan. Wajah dan sebagainya. Pukul yuk kuamplengi, bahaya itu, misal itu. Geret itu masih wajar lah, diciprati air dan sebagainya. Ya mungkin pernah saya kisahkan. Kita itu kan sebagai orang tua punya strategi masing-masing kan. Kalau saya pakai semprotan manuk itu. Tuku semprotan manuk itu. Di pasar-pasar manuk itu kan. Semprotin itu. Ayo. Bangun. Sepuh. Ayo, selesai. Ini tok. Semprotan manuk cilik-cilik. Semproti. Saya. Tapi baiknya juga didiskusikan. Pokoknya nek bangun subuh tak sama abah tak bangunkan gue semprotan manuk lo ya. Nek angel tak semproti lo. Itu strategi masing-masing. Silahkan. Ya, tapi prinsipnya begitu. Jika misalnya dia meninggalkan, kita harus menggunakan cara-cara yang baik. Bahkan dilegalkan ayyadribahu ala tarkiha idza balagha 10 sinin. Jadi dibolehkan. Tapi ya jangan tadi itu ada syarat-syaratnya. Padahal si anak kecil ini 10 tahun belum tentu balik. Kalau balik berarti sebetulnya sholat itu belum diwajibkan untuknya. Tapi ini untuk menegaskan bahwasanya sholat ini perkara yang sangat
Penting. Karena sudah menjelang itu mintip-mintip itu. Kalau belum balik itu mintip-mintip. Tinggal klutik ngono. Kalau sudah balik ya balik, sudah wajib. Tapi kalau ada orang 10 tahun misalnya, anak 10 tahun, belum balik itu tinggal klutik ngono. Klutik ngono terus balik. Tinggal sidik. Ya, ibaratnya begitu. Ya. Fungsinya apa? Liyatamarran ala adaiha, agar si anak kecil ini dia terbiasa untuk melaksanakan sholat, ya, waliyata'awwada ala iqamatiha indama yasilu ila sinnil bulughi, dan agar dia ya terbiasalah, ya, yang pertama tadi melatih untuk melaksanakan sholat, mohon maaf, terus kemudian agar terbiasa untuk mendirikan sholat indama yasilu ila sinnil bulughi, saat ia sampai di tahun ia balik, sehingga wis benar-benar terlatih, terus benar-benar sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat. Ya mestinya semakin umur kesini itu anak kecil semakin mapan, dan itu diantaranya peran orang tua, nggak malah semakin delewer. Kadang kan gitu kan, memang harus diawasi. Yang semisal itu tugas orang tua itu luar biasa. Tapi nanti ketika anak kita ini ya bisa melaksanakan sholat dengan baik dan seterusnya, kita mendapatkan cipratan pahala loh itu. Karena kita yang mengarahkan mereka untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kebaikan tersebut. Oke. Waduh sudah jam 9 ini, lebih 3 menit ini. Ya sementara kita cukupkan dulu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan monggo nanti. Ya, karena nanti sampai mana-mana ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, jika normal berarti pekan kedua nggih Ustaz Joko nggih. Jika normal ya. Semoga normal. Ini kan tidak normal. Kemarin di WA saya, waduh ya Allah, Afan Ustaz Joko. Alhamdulillah bisa digantikan Ustadz Laili. Terus kemudian saya lukiran dengan jadwal beliau yang mestinya pagi ini. Insya Allah nanti akan kita sampaikan arkanus shalah, karena banyak hal yang biasanya ditanyakan. Ya, kaitannya dengan takbiratul ikhram, kaitannya dengan nanti qiraatul Fatihah, basmalah itu bagaimana atau sebetulnya, kalau yang sir itu bagaimana, yang jahar bagaimana. Paling tidak kita paham lah. Walaupun toh pasti kita akan mengambil sesuatu yang paling mantep untuk diri kita. Tapi paling tidak kita paham. Oh, dia kok enggak banter ya? Oh, berarti mungkin dia menggunakan pendapat Imam Ahmad bin Hambal misalnya begini. Oh, dia kok dibanterke ya? Oh, berarti menggunakan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya dan seterusnya. Walaupun toh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu sepakat tapi ada khilafnya, lucu. Jadi saya kasih contoh sederhana aja ya. Bismillah itu loh. Bismillah itu kan apakah salah satu ayat dari surat yang ada dalam Al-Quran atau tidak, itu kan khilaf para ulama. Yang sepakat bahwa Bismillah itu salah satu ayat di Quran surat An-Naml, sepakat yang tadi itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu sepakat. Masuk di Quran surat An-Naml. Tapi apakah Bismillah itu merupakan bagian dari setiap surat, itu khilaf. Apakah Bismillah itu ayatun min ayatil Fatihah, khilaf juga. Kalau kita kan ada yang Bismillahirrahmanirrahim langsung satu gitu ya. Berarti penulis Al-Quran ini ya, menggunakan misalnya dalam hal ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i atau kalangan Syafi'iyah, para pengikut Imam Syafi'i, yang menjelaskan bahwasanya basmalah itu ayatun min ayatil Fatihah, dan kemudian dibacanya saat sholat ya, jahar, dalam sholat jahriyah itu memang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ahmad bin Hambal itu sepakat bahwa Bismillah itu ayatun min ayatil Fatihah. Tapi dibacanya tidak harus jahar. Disirkan. Ada sirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian mungkin mendapati nanti, loh imame kok jahar bismillah juga ora, ya. Sirnya juga enggak kedengaran. Berarti mungkin dia menggunakan madhab Maliki atau madhab Hanafi, ya. Tiba-tiba langsung Alhamdulillahirabbil alamin, sampai sirnya aja kita enggak mendengar. Ya. Itu memang ada penjelasan semisal itu yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah itu salah satu partnya, kira-kira begitu. Ini yang bisa kami sampaikan, ada benarnya mutlak dari Allah Ta'ala. Kurang sempurnaan dalam menyampaikan materi dari kami pribadi. Hada wa astagfirullah li walakum ajmain. Wallah waliyu taufiq likulli ma yardah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Oke, monggo.
Terus, Assalamualaikum Pak Kiai. Saya mau matur nanya sedikit, tapi ringan hubungannya dengan sholat Bapak. Kami tadi sudah disinggung oleh beliau Bapak Ketua Bapak Joko bahwa sholat itu tidak asal-asalan. Kaitannya dengan sholat Bapak, itu kami juga sering menjalankan sholat malam. Yang jadi saya matur kepada Bapak Kiai, yang abdul itu jam berapa? Ya. Yang kedua, berapa rakaat yang abdul? Yang ketiganya itu masih bisa diterima untuk menjalankan sholat malam. Yang keempat, kenapa sholat itu lebih yang khusyuk? Karena yang kami jalankan itu sering saya itu kelingan utang saya, Pak. Nah, ini mohon jawaban dari Bapak, mungkin bisa menambah pengetahuan pada hari ini Bapak, dan untuk bekal nanti menjalankan sholat malam khususnya untuk saya sendiri dan umumnya dari Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Asma Bapak sinten? Bapak Sutarman. Masya Allah. Ngeten. Jadi sederhananya begini, sholat malam itu hukumnya memang sunnah ya. Ya, hukumnya sunnah dan memang luar biasa. Jadi waktu malam itu waktu yang luar biasa. Selain juga waktu yang membahayakan. Maka kalau kita baca Quran surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Ini waktu malam loh ini. Ghasiqin idza waqab itu waktu malam jika dia tambah malam. Karena potensi keburukan, kejahatan itu biasanya terjadi di waktu malam. Ada orang misalnya nyuri, ada orang ambil haknya orang lain, mohon maaf lah. Ada orang keplek-keplek, ada orang macam-macam itu malam. Ya, disko-disko apa, diskotik macam-macam juga malam. Tapi satu sisi juga ada inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Tidak semua waktu malam buruk. Tinggal bagaimana kita memanage waktu malam tersebut. Waktu yang paling afdol as-sulus al-akhir minal lail. Jadi malam dibagi 3 Bapak. Rentang jamnya itu. Sepertiga yang pertama as-sulusul awal. Sepertiga yang kedua as-sulusus tsani. Sepertiga yang ketiga as-sulusus tsalis. As-sulus al-akhir minal lail itu yang sepertiga yang terakhir ini. Yang paling bagus di sini. Yang dijelaskan dalam salah satu hadis yang sahih misalnya Allah Ta'ala senantiasa turun ila sama'i dunya. Gitu kan? Ke langit dunia dan menawarkan tawaran-tawaran. Siapa yang minta ampun, tak ampuni. Siapa yang minta, tak kasih. Siapa yang apa, tak penuhi. Itu tawaran-tawaran luar biasa yang senantiasa Allah tawarkan untuk kita semuanya saat kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah fi as-sulus as-salis minal lail. Di sepertiga malam yang terakhir atau sepertiga yang ketiga. Maka bahasa mudahnya begini. Ketika kita melakukan satu hal kebaikan, yang umumnya orang lalai di waktu itu, maka ini akan menjadi waktu yang sangat utama. Sepertiga malam terakhir, atau kita melaksanakan sholat malam lah. Umumnya wong turu. Ini waktu yang utama. Dulu kita singgung misalnya, Bapak Ibu sekalian bisa menyempatkan zikir kok pas safar. Doa yang mustajab diantaranya saat kita berstatus sebagai musafir. Umumnya wong safar, yang ngobrol-ngobrolan, apa, yo turu barang itu dan sebagainya. Kok kita bisa menyisipkan doa-doa, bisa menyisipkan zikir. Kalau orang-orang yang hafid kadang-kadang malah menggunakan Ustaz Joko, menggunakan safari untuk media dremimil murojaah. Hafid-hafid itu loh, 30 juz itu. Karena waktunya kan terbatas kan untuk murojaah itu. Wah, itu menjadi waktu yang luar biasa. Padahal awalnya waktu yang biasa loh itu. Tapi karena kondisi umumnya orang tidak melakukan itu, kok kita masih bisa melakukan itu? Safar masih bisa menyempatkan zikir, masih bisa menyempatkan apa? Melafadzkan ungkapan-ungkapan yang bagus dan sebagainya, sholawat dan sebagainya. Itu berdoa menjadi hal yang luar biasa. Maka waktu yang paling afdol ngoten Bapak. Walaupun toh sebetulnya sholat malam itu bisa kita lakukan, ya, bisa kita lakukan ya sepanjang malam itu. Bisa kita lakukan. Ya ini kembali ke kita saja. Kalau kita misalnya yakin saya tidur, saya bisa bangun malam.
maka lebih baik kita melaksanakan sholat malam setelah kita bangun tidur. Tapi kalau kita merasa, wah aku nek turu biasanya belandang sampai subuh misalnya, maka tidak mengapa juga melaksanakan sholat malam sebelum tidur. Bapak Ibu sekalian ini kan aktivis-aktivis semuanya. Kegiatannya banyak, malam bisa ngetik, bisa ngopos, sendandani apa, makalah macam-macam. Wah, iki aku nek turu engko bablas subuh iki. Terus kemudian melaksanakan sholat malam dulu. Tidak masalah. Sawitir kita laksanakan dulu misalnya nggon jagani setelah sholat isya, enggak masalah. Bangun malam melaksanakan sholat malam, tidak masalah. Tapi tidak perlu witir lagi karena witirnya sudah dilaksanakan tadi setelah sholat isya. Gambarannya ngoten Bapak. Jadi sholat malam ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan waktu malam kan waktu yang biasanya kalau kita sudah terbiasa ya, hening dan sebagainya. Maka di waktu-waktu yang istimewa tersebut para ulama menyampaikan jangan menyampaikan doa kepada Allah doa yang biasa. Doanya juga yang spesial. Jangan yang biasa. Spesial kaitannya dengan kita, kaitannya dengan pasangan kita, kaitannya dengan anak-anak kita dan sebagainya. Sampaikan aja kepada Allah. Yang minta ampun tak kasih ampunan. Yang minta apa tak kasih. Yang mau minta sesuatu tak respon. Bahasanya kan gitu kan. Yang Allah Ta'ala yanzil ila sama'i dunya fi thulus al-akhir minal laili dan seterusnya hadisnya panjang itu. Ya kudu moco. Gitu ya. Intinya begitu. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Yang terakhir apa tadi ya, Bapak? Oh, khusyuk. Ngeten Bapak Ibu sekalian. Kita diperintahkan untuk khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin ay khasyiin. Tapi khusyuk itu standarnya memang agak sulit. Yang penting kita berusaha untuk khusyuk. Apa khusyuk itu ada standarnya sampai kita nggak dengar apa-apa? Enggak juga. Saya sampaikan hadis singkat nggih Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri. Rasulullah sholat aja, itu mendengar tangisan bayi loh. Bayi anak kecil misalnya gitu ya, nangis. Itu kan dia tetap krungu gitu. Asik rame gitu ya, sing imami, yang buri-buri, dia tetap krungu. Cuman yang diperintahkan pada kita adalah kita berikhtiar, kita berusaha untuk khusyuk, paling tidak konsen. Ya kalau mungkin kita semuanya paham maknanya semuanya, mungkin ya harus berproses itu, harus belajar. Tapi paling tidak kita lafadzkan yang baik dan sebagainya. Kalau kita sebagai makmum, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan gitu kan? Bacaan yang dibaca imam itu kita dengarkan dengan baik. Maka bahasanya fastami'u lahu, istama'a yastami'u itu mendengarkan dengan perhatian. Bukan sebatas sami'a yasma'u. Kalau sami'a yasma'u itu mendengarkan biasa. Mendengarkan biasa misalnya ngeten. Saya ngisi, ludak. Suara nenggun kono lah Musa. Saya dengar nggak kira-kira buanter. Tapi saya sebetulnya tidak memusatkan perhatian saya, pendengaran saya untuk mendengar itu. Tapi karena suaranya buanter, geludak, krungu. Ya, misalnya gitu. Itu ya sami ayasma'u biasa, isma. Tapi kalau kita ngaji bahasa itu istami. Itu maksudnya dengarkan dengan seksama. Fastami'u lahu wa ansitu. Maka dengarkanlah itu yang dibaca imam itu ya, ayat Quran itu. Dan diamlah. Jadi yang penting kita mengusahakan khusyuk Bapak Ibu sekalian dengan kapasitas kita masing-masing. Rasulullah ketika akan memanjangkan bacaan, fasami abuka as-sabiyyi, kemudian Rasulullah mendengarkan tangisan anak kecil. Apa yang dilakukan Rasulullah? Fakhaffafas salata. Kemudian Rasulullah meringankan salat. Sing awalnya meh maca misalnya Al-Muzammil entek misalnya gitu ya. Nek kelas kita, nek kelasnya Rasulullah dan para sahabat dawa maneh gitu ya. Waduh, ana wong anak kecil nangis ini. Kalau dibiarkan kan bapaknya yo bingung, ibunya yo bingung nek sholat bareng dan sebagainya. Maka ya mungkin sampai ya sepertiga surat tersebut misalnya. Terus di rakaat kedua disambung lagi sepertiga berikutnya. Yang awalnya dalam satu rakaat kita pengen satu surat. Muzamil, Mudasir misalnya. Hadine dawa kabeh. Ngoten Bapak, insya Allah dengan kita berusaha khusyuk kita sudah dihargai oleh Allah Ta'ala. Itu mungkin sedikit yang bisa kita diskusikan nggih pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang dapat undangan-kondangan dan sebagainya sehingga bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas sekunder ataupun mungkin primer yang lain dan semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Makaten, saya kembalikan kepada Ra'isul Jalasah. Matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pagi hari ini sudah kita selesaikan.